bagaimana sih sebenarnya pengelolaan data di satu data ini, karena ini merupakan data yang sifatnya itu tuh data eh, publik keseluruhan, dan ini sangat penting sekali tentunya untuk kemudian mengambil decision dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya, agar tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin berbeda begitu. Beberapa waktu lalu kita juga pernah dengar gitu bagaimana kemudian terkait misalnya stok beras aja, itu data di masing-masing kementerian aja bisa berbeda. Nah ini Pak Okto mungkin akan bisa memaparkan lebih insight mengenai seperti apa sih satu data dalam mengolah data di Indonesia ini. Silakan Pak Okto. Masih di mute Pak Okto? Maaf. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Yura, Pak Fitra, Bu Tina, dan lain-lain teman semua. Tadi disampaikan secara secara garis besar ya dari Pak Fitra mengenai apa yang sudah dilakukan secara menyeluruh. Kami akan menyampaikan dari sisi pemerintahnya seperti apa ini. Ya, secara aturannya itu sebenarnya baru dimulai 2018 ya, sesuai dengan ada Perpres mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government ya. Datanya baru mulai 2019 kemarin. Jadi kita di sini mulai menata kelola tentang data ini yang sebenarnya banyak sekali permasalahan di dalamnya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat peraturan pemerintah untuk satu data Indonesia ini, itu adalah mengatur penyelenggaraan tata kelola. Karena kita tahu selama ini setiap unit kerja, bukan hanya setiap kementerian ya, setiap unit kerja mungkin ya, itu mempunyai cara mengumpulkan data sendiri, ya, cara menghitungnya, metodologinya, dan lain-lain. Dan itu tidak di-sharing, disimpan di masing-masing server mereka. Nah, itulah sekarang kita Presiden datang dengan satu keputusan untuk mengatur itu. Tujuannya nanti adalah supaya data kita yang kita pakai untuk pembangunan ini ya data yang akurat ya, mutakhir, yang macam-macam lah, terpadu dan lain-lain, mau diakses. Ini yang sebenarnya tujuan akhirnya ya, walaupun sebenarnya ini akan menjalankan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita belum bicara ini mengenai data big data ini. Kita masih bicara tentang data-data yang selama ini terserak-serak di mana-mana. Nah, ujungnya nanti dengan big data sesuai dengan topik hari ini, ledakan data itu. Ya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat data itu seperti apa, ada prinsip-prinsipnya yang harus kita tata kelola, mulai dari standarnya, harus ada metadatanya, harus bisa dipakaikan, harus mengacu kepada kode referensi. Ini contohnya adalah kode referensi atau data induk penduduk ya, semua bantuan sosial, bantuan pemerintah, subsidi itu harus mengacu kepada NIK seseorang. Jadi tidak ada lagi nanti data itu menjadi data seseorang itu menerima bantuan misalnya tumpang tindih dengan kementerian-kementerian. Nah, jadi ada yang membinanya dan data-data prioritas apa yang kita inginkan untuk kita lakukan sekarang ini. Lanjut. Nah, inilah prinsip-prinsip data tadi, tentu nggak perlu saya sampaikan secara detail, tapi paling tidak ini seperti kalau bagi teman-teman yang menjalankan satu data di Indonesia di pemerintah ini seperti rukunnya satu data ini. Rukun dalam arti kalau tidak ada empat ini nggak ada itu satu data Indonesia. Tapi itu bagi penyelenggara ya. Lanjut. Nah, progres yang kita lakukan ya, itu sudah ada beberapa kemajuan. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada hukum dan HAM ya, sudah ada satu data HAM. Mereka sudah bisa menunjukkan dalam dashboard eksekutif ya, seperti apa, berapa banyak jenis data, mana yang data publik, mana yang terbatas dan mana yang tertutup dan lain-lain. Kemudian juga kita dari BPS ya, Kementerian Dalam Negeri dan BPS sudah bekerja sama dalam hal satu data kependudukan. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengisi sensus tahun 2020 kemarin sudah kelihatan tuh bagaimana data itu bisa waktu kita ngisi dari minta NIK kita.
Kemudian juga dengan data dengan Jawa Barat ya dan lain-lain. Kemudian lanjut, ini gambaran besar saja mengenai capaian dan perkembangannya. Juga di dalam aturan-aturan juga sudah kita lakukan, ya, baik itu peraturan Menteri Bappenas mengenai hal-hal internal atau melanjutkan atau turunan dari peraturan Presiden. Juga perkembangan dari kementerian yang baik di pusat ya ada 86, kementerian yang ada di pusat 66 sudah menetapkan wali datanya di masing-masing kementerian, dan lain-lain sudah ada juga dari provinsi. Lanjut. Dan juga kemarin kita sudah melakukan membentuk task force ya. Ini data bantuan pemerintah, bantuan sosial dan subsidi ini kita lakukan task force yang mengacu kepada NIK dan NPWP. Ya, jadi data-data itu nanti akan mengacu ke sana. Juga kita sedang melakukan basis data untuk UMKM ini. Kemudian juga uji coba mengenai indikator-indikator yang ada di SDGs. Kemudian juga kita sudah melakukan penetapan kode referensi mengenai fasilitasi pelayanan kesehatan ya, oleh Kementerian Kesehatan, dan inisiasi satu data kependudukan tadi yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Juga di daerah-daerah sudah ada misalnya satu data Jawa Barat, satu data Semarang, Jawa Tengah, Lumajang, dan beberapa hal Jogja juga seperti itu ya. Sudah ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan satu data ini. Lanjut. Nah, tantangannya ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan baik di sisi dari sisi teknisnya ya, infrastruktur yang beragam, aplikasi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat data dari Kominfo itu ada 27.000 lebih aplikasi ya, yang ada di semua unit kerja yang ada di pusat maupun di daerah, yang mempunyai aplikasi sendiri-sendiri yang mengumpulkan data sendiri-sendiri ya, yang tidak bisa dipakaikan, referensi dan standarnya tidak jelas. Juga non teknis ya, bagaimananya ego sektor yang balik kementerian ya, yang belum menyadari untuk men-share datanya, dan itu kita lakukan secara persuasif untuk berdiskusi dengan teman-teman di kementerian dan lain-lain. Lanjut. Kemudian di sisi hal lain dari sisi tata kelolanya, kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya, wali data itu adalah salah satu unit di suatu kementerian, lembaga atau dinas ya di daerah itu yang bertanggung jawab terhadap kualitas data. Jadi mereka melakukan wali dari data itu. Jadi di pusat itu satu kementerian itu cuma satu ya. Di provinsi satu provinsi cuma satu kabupaten dan kota itu cuma satu. Jadi lebih dari 600 wali data, sekitar 630-an wali data. Itu baru wali data ya. Belum lagi wali data pendukung. Ya. Di masing-masing provinsi itu wali data pendukung itu ada di masing-masing dinas ya, baik itu provinsi ya, kabupaten kota, sehingga kalau kita rata-ratakan saja 20 dinas atau badan yang ada di daerah itu, kalikan aja 20 kali 600-an ini. Belum lagi produsen data yang lebih banyak lagi. Jadi kita bicara skala tata kelola ya, untuk kelembagaan ini bisa puluhan ribu yang harus kita lakukan. Belum lagi substansinya. Ya, substansi itu dalam arti bagaimana pengertian kita terhadap satu konsep data misalnya. Ya, konsep data mengenai penduduk ya, oleh Kemendagri, penduduk oleh BPS berbeda. Kemudian konsep data kita mengenai pertanian misalnya, luas sawah dan lain berbeda-beda. Jadi bagaimana kita itu bisa mungkin ratusan ribu konsep yang harus kita samakan. Belum sosialisasi yang sebesar ya, mulai dari sekian banyak unit kerja yang ada pemerintahan pusat dan daerah ini. Belum lagi kita harus melakukan harmonisasi kebijakan ya, karena adanya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian lagi infrastruktur ya. Sekarang ini ada sekitar 2.700 data center yang ada, yang harus dihubungkan di seluruh Indonesia. Dan terakhir itu mengenai sumber daya manusia yang banyak
yang mungkin Pak Tita tadi juga menyampaikan secara detail bagaimana masalahnya. Lanjut. Tantangan dalam sisi teknologi ya, jangkauan ya, internet itu belum ya. Kita di pemerintah sedang melakukan program yang namanya the last mile. Last mile itu artinya sampai ke desa-desa. Kita mengharapkan 4G itu sudah sampai ke desa-desa. Kemudian juga tadi aplikasi yang ada 27.000 tadi harus kita hubungkan lewat API ya, dibangun oleh Kominfo. Kemudian juga layanan pemerintah yang belum saling terhubung ya. Ini pekerjaan dari sisi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Kemudian pusat data yang sekarang sedang dibangun ya. Jadi sekarang ini memakai pusat data sementara baru sekitar akhir 2023 itu Kominfo mengatakan akan ada pusat data nasional. Dan juga hal-hal lain. Jadi dari sisi infrastruktur kita masih baru akan melaksanakan itu. Arahnya nanti adalah bahwa kalau kita masuk ke dalam big data ini, ya, kita nanti mengharapkan ya dengan adanya keterhubungan antar aplikasi dalam satu data center yang ada di bangun Kominfo. Itu data-data yang ada di masing-masing. Jadi kalau kita bayangkan layanan pemerintah ini besar sekali. Contoh adalah misalnya puskesmas. Puskesmas di masing-masing di sekian ratusan ribu atau puluhan ribu yang ada di Indonesia ini seharusnya sudah termasuk di dalam satu sistem pemerintahan ya. Jadi kalau saya misalnya ingin berobat di puskesmas, saya minta obat terus suntik misalnya, itu secara otomatis data saya itu dicatat di dalam layanan pemerintah. Ya. Bisa dibayangkan itu melayani ratusan juta penduduk Indonesia. Nah, ledakannya akan besar sekali. Disinilah kita tujuan akhirnya mula kita bicara tentang data statistik, data spasial, data keuangan negara. Lanjutnya nanti adalah 5-10 tahun akan datang adalah bagaimana big data pemerintah itu dikelola dengan baik. Jadi pemanfaatannya itu sangat tergantung nanti bagaimana insight-insight yang ada. Lanjut. Jadi kalau kita bicara manfaat ini ya terus itu tadi ya salah contoh sekarang ya misalnya data bagaimana kita melakukan penggunaan data untuk pandemi Covid misalnya. Atau data untuk pemulihan ekonomi nasional yang ada sekarang ini. Kemudian bagaimana data-data yang banyak di pemerintahan itu supaya tidak ada tumpang tindih program. Ya, itu banyak sekali terjadi sekarang. Nah, dengan datanya inilah banyak bagaimana kita bisa menjadikan data itu berkualitas. Ya. Berkualitas dengan analisis yang juga berkualitas yang harus menjadi suatu kesatuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu secara menyeluruh. Jadi kita di sini di pemerintahan mulai step by step dari data-data statistik, data spasial, data keuangan negara, kemudian arahnya nanti adalah data spasial untuk memanfaatkan data-data yang ada di dalam big data-nya pemerintahan. Demikian.